pimpinan kami hanya ingin mengulangi kembali pernyataan kami pada saat FGD di Sumatera Utara kemarin. Bahwa kami mewakili fraksi PAN ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada Kementerian Sosial, kepada BNPB Pak, atas pelaksanaan tugas di lapangan yang kami lihat betul-betul terstruktur, masif Pak, dan tertib. Gitu. Meskipun memang ada hal-hal yang dianggap kurang oleh sebagian kelompok, tapi saya kira masih bisa kita atasi. Gitu. Saya tidak bicara pada soal anggaran, Pak Jenderal, Pak Wamen. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, sebagai orang yang pernah melalui proses ini Pak, tidak bermaksud mengesampingkan kejadian bencana yang ada di daerah lain Pak. Ya. Baik itu Jawa Barat, Jawa Timur, NTB dan lain sebagainya. Saya bicara fokus di Sumatera Utara karena ini masih hot beritanya Pak. Berdasarkan data BNPB, ada kurang lebih 147.000 rumah Pak, yang terbagi dengan kategori rusak sedang, ringan, dan berat. Kalau Kemensos kemarin kalau saya tidak keliru ada kurang lebih 170 ribuan Pak, kurang lebih. Ini artinya apa? Mudah-mudahan kita tidak lupa, tidak lalai, bahwa secara prinsip ini ada kemiskinan baru Pak. Ini kalau kita bagi per kelurahan Pak Jenderal, ini mungkin ada ya kira-kira 2-3 kelurahan, sekian RW Pak. Ini ada kemiskinan baru Pak. Kalau 147.000 berdasarkan data BNPB Pak, kita konversi sebagai kepala keluarga Pak, berarti ada 147.000 kakak. Atau kurang lebih 170.000 kakak versi Kemensos Pak. Nah, bagaimana kita mengelola persoalan ini? Soal bantuan kita tidak ragu lagi, Kemensos sudah di dalam. Soal teknis bagaimana membangun kembali, itu ada BNPB dan kawan-kawan yang lain. Pertanyaan sederhana adalah bagaimana dengan pekerjaan mereka? Apakah sudah didata dari 147.000 kakak berapa petani? Berapa tukang kebun? Berapa yang berdagang Pak di warung-warung? Atau mungkin ada kelompok nelayan di situ yang melaut? Sehingga mereka bisa kembali melaksanakan aktivitas mereka Pak. Yang kedua, berapa lama kawan-kawan ini, saudara-saudara kita yang terdapat bencana ini Pak, berada di huntara? Karena kesepahaman kami setelah huntara ada lagi huntap, kalau lahan mereka tidak bisa lagi ditempati Pak. Nah, dalam persoalan itu Pak Jenderal, bagaimana dengan status lahan mereka? Apakah sudah dikoordinasikan dengan kawan-kawan ATR BPN atau kementerian terkait? Kira-kira seperti, karena ini akan menjadi momok besar lagi Pak di kemudian hari. Pak Jenderal nanti akan repot sekali. Tapi saya yakinlah Pak Jenderal ini luar biasa Pak. Ini wajah Bapak warawiri di TikTok Pak luar biasa sekali Pak. Orang bilang Bapak ini kayak Pasya Ungu juga. Mungkin karena kacamatanya sama. Masih di BNPB Pak Jenderal, mohon izin Pak Jenderal, saya bukan mengkoreksi Pak. Tapi saya karena rindu dengan Bapak, kok saya ini belum pernah diajak BNPB untuk melakukan edukasi kebencanaan Pak. Apa saya sudah kurang populer atau apa ini? Iya kan? Karena Pak Husni terus yang diajak. Nah, karena Jakarta ini Pak, dapil kami Pak, ini juga punya potensi Pak, bencana Pak. Ini ada desas-desus soal rob dan lain sebagainya ini Pak, ini kan agak mengerikan. Kalau kami ditanya, kami tidak paham teknisnya, bagaimana kami harus menjelaskan. Papa saya ini gimana kalau terjadi banjir? Saya mau jawab apa Pak Kepala? Apa saya harus jawab? Olehnya itu Pak, kami punya banyak program Pak. Ya, di DPR banyak program. Kalau memang belum ada anggarannya sosialisasi Pak, nempel saja dengan kami. Kami cuma minta orang-orang teknis Bapak hadir bila mana kami perlukan, kami butuhkan untuk menjelaskan tadi soal itu Pak. Karena ini sekarang ada lagi isu 7 hari padam. Ini sampai orang tua saya sampai tadi malam tuh ngobrol hanya soal 7 hari padam ini kalau listrik mati ini seperti apa. Bapak saya Pak, 78 tahun masih nanya soal itu. Jadi Pak Jenderal kalau bisa Pak, soal edukasi kebencanaan Pak, mungkin tidak hanya saya, mungkin teman-teman Komisi 8 karena ini mewakili masyarakat gitu. Yang ketiga masih di BNPB ini Pak Jenderal, izin Pak. Bapak ingat dulu waktu pertama kita rapat Pak, waktu saya baru dilantik DPR Pak, saya tanya soal data potensi bencana, Bapak bilang ada, oke kita sepakat di situ. Pertanyaan kemudian adalah, sudah sejauh mana riset BNPB ini Pak? Kalau kasus di Sumatera Utara ini entah pertambangan, ya, entah penebangan hutan, entah kebakaran dan lain sebagainya Pak, faktanya longsor terjadi Pak Kepala. Nah Bapak sudah data belum di Sulawesi Tengah itu banyak sekali tambang-tambang itu Pak. Itu di bawahnya banyak sekali kelompok masyarakat Pak. Meskipun dapil saya bukan di Sulawesi Tengah tapi itu kampung saya.
Belum lagi di beberapa wilayah-wilayah yang lain Pak. Jawa Barat termasuk itu Pak. Jangan sampai kalau kata Noah Pak, kalau kata Noah ini Pak, dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Kita berharap pimpinan, ini kalau ada kementerian yang harus dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harusnya BNPB sama Kementerian Sosial, Pak. Kenapa? Urusan bapak-bapak ini Pak tidak pernah putus, Pak. BNPB ini selesai bencana di sini kerja lagi di bencana yang lain. Sementara SDM-nya belum tentu cukup, tapi masih terus bersemangat, Pak. Berada di garis-garis rakyat, di tengah-tengah masyarakat, membantu masyarakat. Saya minta tepuk tangan untuk BNPB. Terima kasih, Pak. Ini keren nih BNPB, Pak. Kementerian Sosial juga begitu, Pak. Saya lihat Pak Wamen ini luar biasa. Lebih banyak mukanya Pak Wamen sekarang di TikTok daripada muka saya, Pak. Gitu. Ini luar biasa Pak Wamen ini. Memecah diri dengan Pak Menteri, dengan petugas-petugas yang lain. Membantu masyarakat itu luar biasa, Pak. Ini saya kira perlu diapresiasi. Soal kementerian, fraksi PAN insya Allah sepakat, Pak. Memang Bapak sudah harus kementerian saya kira supaya cakupannya lebih luas gitu. Nah, satu hal ini mungkin karena BNPB juga kan saya kira vertikal Pak ya, vertikal Pak. Tadi soal riset tadi Pak, mohon Pak BPBD di daerah itu Pak, coba aja suruh buat data aja Pak. Jangan sampai sudah terjadi Pak baru, jadi kita jangan dieksekusi akhir Pak. Kalau bisa ada tindakan preemptif itu di depan supaya kita bisa mengantisipasi kejadian-kejadian itu. Nah ini saya tidak tahu, ini bicara pemerintahan Pak. Menurut saya Pak pimpinan ini karena terkait dengan anggaran Pak. Ini daerah sekarang defisit Pak. Daerah ini defisit Pak, belum lagi terjadi bencana seperti ini Pak. Artinya mohon maaf dengan segala hormat, kalau pemerintah pusat tidak bisa bantu ini berbahaya Pak. Berbahaya. Ini ada 170.000 KK kurang lebih yang mungkin tidak bisa lagi membayar PBB sementara ini Pak. Ini artinya apa? Ini berdampak pada anggaran pendapatan belanja daerah. Gitu. Jadi soal warga masyarakat terdampak bencana kita tidak boleh tawar-menawar pimpinan. Kalau hari ini BNPB mengusulkan anggaran, bismillah. Saya kira tidak ada lagi zamannya main-main sekarang. Nggak mungkin lagi ada BNPB main-main Kementerian Sosial berani main, nggak mungkin saya kira. Pasti semua sudah on track gitu loh. Tinggal nanti soal pengawasannya kan kita bisa laksanakan secara bersama-sama gitu. Yang terakhir, kemarin Pak BNPB, Pak Jenderal, Wakil Wali Kota Medan menyinggung bahwa ada satu kejadian bencana di Medan, terjadi 2 kali berturut-turut Pak, di tempat yang sama. Ini yang berkaitan dengan BWSS Pak. Saya nggak ngerti apakah ini nanti bisa dikoordinasikan antara kementerian lembaga, saya nggak paham, tapi ini kan menarik. Bahkan Wali Medan mengatakan, jangan-jangan tahun depan di tempat yang sama kejadian lagi Pak. Sama seperti di Jakarta. Nah saya nggak ngerti itu gimana Pak teknisnya. Kalau Basnas ini saya kira ini urusan akhirat Pak ya. Bapak ini luar biasa, tadi Bapak bilang usulan anggaran. Bapak nggak ada anggaran aja Bapak tuh baik sama orang. Bayangkan ini Bapak yang luar biasa, nggak ada anggaran aja baik sama orang Pak. Ini tangan di atas, memberi terus. Saya kira sudah saatnya Basnas menerima Pak. Anggaran dari pimpinan. Ada ya? Baik, jadi saya kira itu saja Pak Jenderal, Kepala BNPB. Terima kasih Pak atas kerja-kerjanya Pak. Saya tunggu undangannya Pak. Ya. Kementerian Sosial Pak Wamen, silakan Pak dilanjutkan lagi di lapangan. Pak Basnas terima kasih. Sekian dari kami. PAN Pak terima kasih banyak. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.